Penguasa Alam Kayangan, Bab 67, Judul, Aranget Battle. Aku ingin bertanya padamu sebagai gantinya. Saat dia berdiri di depan Gunawan, Sikongdu menatap Kuririn Yi dengan cemberut dan berbicara tanpa menyerah sedikit pun. Kuririn Yi, tempat ini untuk ujian murid baru, bukan tempat bagimu untuk bertarung dan secara tidak adil menyerang orang lain. Secara tidak adil menyerang orang lain? Kuririn Yi dengan sombong menyeringai. Jadi bagaimana jika aku ingin menyerangnya? Dia menunjuk Kuririn Yi dan berkata dengan marah. Luka di wajah sepupuku justru disebabkan oleh Gunawan di belakangmu. Dia melukai sepupuku. Jangan katakan padaku bahwa kau ingin aku membiarkannya. Minggir ke samping dengan cepat dan jangan menempelkan hidungmu pada urusan orang lain di sini. Jika tidak, jangan salahkan aku berbalik melawanmu. Berbalik melawanku? Sikongdu tertawa terbahak-bahak. Aku kebetulan tidak takut kau berbalik melawanku. Urusan ini, aku benar-benar akan menempel hidungku. Jika tulangmu gatal untuk diperbaiki sedikit, maka jangan ragu untuk mencoba dan datang padaku. Kau, Kuririn Yi mengamuk. Dia mengepalkan kedua tinju tapi dengan paksa menekan dirinya sendiri dan tidak segera menyerang. Karena dia tahu bahwa dia tidak cocok untuk Sikongdu. Dia berada di peringkat ke-73 pada daftar tenaga dalam surgawi, namun Sikongdu berada di peringkat ke-39. Namun dia juga sama sekali tidak takut pada Sikongdu. Itu karena meski bakat Sikongdu luar biasa, latar belakangnya masih sangat biasa. Ayah Sikongdu hanyalah seorang tetua yang sangat kecil dari sebuah institut di kota Boyolali, sementara ayahnya sendiri adalah Marsal Utara yang memiliki otoritas mengguncang seluruh pulau Jawa. Sikongdu, kau dan aku selalu menjadi dua aliran air yang berbeda yang tidak saling menyinggung. Kali ini, apakah kau benar-benar sangat bersikeras untuk merobek semua keramahan denganku? Apapun yang kau, Kuririn Yi inginkan, aku tidak peduli sedikit pun. Tapi untuk orang di belakangku, kakeknya adalah dermawan yang menyelamatkan hidupku. Di Institut Banten ini, tidak peduli siapa yang ingin menyebabkan masalah padanya, mereka harus melewatiku terlebih dahulu. Sikongdu berkata dengan tegas. Lingkungan itu segera terisi dengan obrolan. Tidak heran mengapa Sikongdu secara pribadi akan menyelamatkan Gunawan sebelumnya dan berdiri dengan tak henti-hentinya di depannya untuk melindunginya sekarang. Ternyata dia dan Gunawan benar-benar memiliki sejarah seperti ini. Baru setelah memasuki institut, dia sudah mendapat dukungan dari seorang murid Istana Dalam. Tidak ada murid baru masuk yang tidak iri dan cemburu pada Gunawan. Seorang dermawan. Lalu bagaimana dengan luka sepupuku yang lebih muda? Jangan bilang bahwa sepupuku, Kuririn Yi, bisa dipukul tanpa ada yang bertanggung jawab? Kata Kuririn Yi dengan nada marah. Karena ini adalah dendam yang dipegang antara sepupu mudamu dan Gunawan, maka biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Karena sepupumu yang terluka, maka biarkan sepupumu yang membalas dendam. Dan karena dia adalah murid dari Institut Banten, jangan katakan kepadaku bahwa dia bahkan tidak memiliki banyak tulang punggung dan membutuhkan seorang murid Istana Dalam sepertimu untuk melecehkan murid yang baru masuk. Sikongdu berbicara dengan nada mengejek. Hanya beberapa kalimat singkat ini, membuat perhatian semua orang beralih ke Kuririn Yi. Sebagian besar tatapan mereka penuh dengan penghinaan. Sikongdu benar, untuk tidak membalas dendamnya sendiri, tapi malah berpaling kepada seseorang yang lebih kuat. Itu hanya tercela. Wajah dan telinga Kuririn Yi merah padam karena tatapan mata, karena kebenciannya pada Gunawan sampai ke ekstremitas di hatinya. Dengan Sikongdu di depan Gunawan, pada dasarnya Kuririn Yi sampai pada situasi sulit yang serupa dengan turun dari punggung harimau. Jika dia harus menggunakan kekuatan, dia sama sekali tidak cocok dengan Sikongdu. Jika dia membiarkannya seperti ini, dengan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya melihat dari samping, di mana wajahnya akan menjadi murid yang terhormat di Istana Dalam. Dia maju selangkah dan berkata dengan tak henti-hentinya, karena seperti ini, maka baiklah. Sikongdu, aku hanya akan memberimu wajah ini dan tidak akan menyerang Gunawan. Tapi aku tidak bisa membiarkan masalah Gunawan melukai sepupuku yang lebih muda. Jika kau membuat Gunawan meminta maaf kepada sepupuku yang lebih muda di sini dan menamparkan wajahnya sendiri 10 kali, aku tidak akan membiarkan masalah ini berlanjut. Jika kau masih tidak mengetahui apa yang baik untukmu, lalu mulai sekarang, itu antara kau atau aku di Istana Dalam. Sikongdu mengerutkan alisnya dengan erat. Sebenarnya, dia juga sampai di sebuah dilema. Meskipun dia bisa mengalahkan Kuririn Yi, latar belakang kuat Kuririn Yi adalah sesuatu yang tak seorang pun di Institut Banten berani memandang rendah. Jika dia benar-benar menyinggung perasaannya, itu hanya akan membawa kerugian bagi dirinya dan Gunawan. Namun, jika Gunawan harus meminta maaf kepada Kuririn Yi seperti yang dia minta, dan bahkan menamparkan wajahnya sendiri di bawah tatapan semua orang, ini sama sekali merupakan penghinaan besar yang tidak mungkin dilakukan oleh orang normal. Pada saat ini, sebuah tangan menempel di bahunya.
Gunawan keluar dari belakangnya, berdiri di sampingnya dan berkata sambil tersenyum santai. Senior Sikong, terima kasih atas kemurahan hatimu. Namun, karena ini adalah masalah yang aku lakukan, secara alami aku akan menyelesaikannya sendiri. Saat dia selesai berbicara, dia langsung menghadapi Kuririn Yi yang memiliki ekspresi muram tanpa menunggu Sikongdu untuk menanggapi, dan berkata tanpa sedikit pun rasa takut. Kuririn Yi, memang aku yang telah memukul sepupumu yang lebih muda, Kuririn Yi. Berbicara untuknya, bisa juga dianggap sebagai jalan dunia. Tapi dengan saudara Sikong di sini, pasti agak sulit bagimu untuk melakukan apa yang kau inginkan sekarang. Jika kau benar-benar ingin mengajariku pelajaran secara pribadi, aku benar-benar bisa memberimu kesempatan. Kau, memberiku kesempatan? Hahaha. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon lucu, Kuririn Yi mulai tertawa terbahak-bahak. Memangnya siapa kau? Gunawan tidak menjadi marah sedikit pun. Alisnya tenggelam saat matanya menyipit, dan dengan tidak sadar menjawab. Apakah kau punya keberanian untuk memberiku 3 bulan? Kuririn Yi, 3 bulan kemudian, aku akan menantangmu dengan sukarela. Jika aku kalah pada saat itu, tidak peduli jika kau ingin aku meminta maaf kepada Kuririn Yi, atau untuk melukai dan melumpuhkanku, aku tidak akan pernah menolaknya. Termasuk senior Sikong, tidak ada yang akan menghentikanmu. Saat kata-kata Gunawan keluar, ekspresi semua orang di sekitar langsung menjadi luar biasa. Hah, apa yang dia katakan? Menantang Kuririn Yi setelah 3 bulan? Apa aku salah dengar? Kau tidak salah dengar. Apa Gunawan ini gila? Untuk mengalahkan Mang Yunir, dia memang cukup hebat, tapi karakter macam apa itu Kuririn Yi? Dia adalah seseorang di daftar tenaga dalam surgawi dan kekuatannya tingkat 9 ranah cakra sejati. Gunawan hanya berada di tingkat 10 ranah kelahiran cakra yang berarti bahwa ada banyak perbedaan. Tantangan macam apa ini? Gunawan ini, apakah dia terbawa karena mengalahkan Mang Yunir? Apalagi satu dari dia, meski ada 100 dirinya, dia tetap tidak akan cocok dengan Kuririn Yi. Ini hanya melebihkan kemampuan sendiri dan mencari kematiannya sendiri. Aku menduga ini tentu taktik Gunawan untuk mengulur waktu. Pikirkanlah, tidak ada seorang pun yang memiliki kepala normal yang akan mengusulkan pertarungan semacam ini. Gunawan jelas mengatakan ini dalam pertimbangan, untuk memecahkan situasi sekarang setelah melihat Kuririn Yi datang mencarinya. Dia ingin menyelesaikan kebuntuan di depan matanya terlebih dahulu dan kemudian meminta maaf kepada Kuririn Yi secara pribadi atau langsung melarikan diri. Ini jelas merupakan penjelasan yang paling sempurna. Mendengar kata-kata Gunawan, alis Sikongdu mendadak berkerut saat dia berkata dengan nada cemas. Gunawan, apa yang kau katakan? Apa kau gila? Kuririn Yi adalah seseorang yang berada di daftar tenaga dalam surgawi. Jangankan mengatur pertempuran dengannya, kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertukar pukulan dengannya. Apa kau mencoba membuat dirimu menemui jalan buntu? Namun, Gunawan menjadi tuli dan terus berbicara kepada Kuririn Yi. Kuririn Yi, apa kau berani atau tidak? Tentu saja, jika kau takut dipukuli olehku sampai terlihat gigimu terlihat di tanah, kau dapat benar-benar menolaknya. Di dunia ini, kura-kura pengecut bukan yang terbaik dalam melestarikan kehidupan mereka sendiri. Ungkapan Kuririn Yi, yang berada di bawah mereka merasa sesak, karena dia secara paksa bertahan untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Bagian dalam hatinya telah lama menjadi sangat gembira. Ini Gunawan, seperti yang diharapkan, idiot sembrono dan sombong. Dia sombong di Institut Boyolali sebelumnya dan masih sangat sombong setelah datang ke Institut Banten ini. Dia bahkan sangat sombong di depan wajah sepupunya, Kuririn Yi. Dia tidak akan tahu apa yang menimpanya bahkan jika dia meninggal. Kuririn Yi tidak tertawa, karena dia merasa Gunawan ini adalah orang bodoh total. Apalagi, dia pernah melihat banyak orang bodoh sebelumnya. Tapi seseorang yang bodoh sampai tingkat ini adalah yang pertama sepanjang hidupnya. Apa kau serius? Kuririn Yi mencubit dagunya, dan menatap Gunawan seolah sedang melihat badut. Dia sudah berkali-kali menegaskan bahwa tingkat kekuatan Gunawan dan tak diragukan lagi pada tingkat 10 ranah kelahiran cakra. Di antara murid-murid yang baru masuk, ini tidak diragukan lagi terbaik. Tapi di matanya, dia hanyalah belalang yang sedikit lebih besar sehingga dia bisa menghancurkannya dengan 2 jarinya. Belalang seperti ini, sebenarnya ingin menantangnya secara sukarela. Apalagi dia bahkan mengatakan tentang apa yang akan terjadi jika dia kalah, dan bahkan menggunakan kura-kura pengecut untuk menghasutnya. Tentu aku serius, tanya Gunawan sambil tersenyum. Tapi kaulah yang belum menanggapinya. Apakah kau berani, atau tidak? Hahaha. Kuririn Yi akhirnya tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat menghina. Untuk menantangku, hanya ada pertanyaan apakah kau layak atau tidak layak, bukan apakah aku berani atau tidak. Sangat jelas bahwa seseorang yang sepertimu di ranah kelahiran cakra tidak layak. Namun, mengingat bahwa kau benar-benar berani melukai sepupuku yang lebih muda. Setelah 3 bulan,
Aku hanya perlu waktu 1 atau 2 menit untuk bermain denganmu sedikit. Pelatihan di istana dalam sangat membosankan, kadangkala mencari kutu atau belalang untuk bermain-main sedikit juga tidak buruk. Tapi sebaiknya kau ingat apa yang kau katakan tadi, untuk diperlakukan seperti apapun yang aku suka setelah kau kalah, tanpa campur tangan di luar sana. Setiap orang yang hadir dengan jelas mendengarkan. Si Kongdu, aku pikir kau juga bisa mendengarnya dengan jelas, bukan? Pandangan Kuririn Yi beralih ke si Kongdu saat dia berbicara dengan ejekan. Pikiran si Kongdu berfluktuasi untuk sementara dan berkata pada Gunawan dengan suara rendah. Gunawan, kau tahu apa yang kau lakukan? Jika kau ingin menarik kembali kata-katamu tadi, kau masih memiliki cukup waktu. Jika ini adalah taktik mengulur waktumu, itu tidak perlu. Selama aku berada di istana dalam, aku tidak akan pernah membiarkan Kuririn Yi menyakitimu. Tapi Gunawan benar-benar menggelengkan kepalanya sambil tersenyum samar, lalu berkata dengan suara yang jelas. Baiklah, karena kau sudah menerimanya, kau tidak bisa menarik kata-katamu lagi. 3 bulan kemudian, di sini, di tempat ini, kita akan bertarung. Semua orang di sini adalah saksi. Hahaha, aku juga bisa bersaksi. Sebuah suara ramah datang dari luar kerumunan. Suara ini tidak terlalu keras, tapi membayangi obrolan itu dan dengan jelas masuk ke telinga semua orang seolah itu ajaib. Kerumunan orang berpisah dan 2 pria setengah baya, masing-masing mengenakan jubah ungu dan pakaian berwarna hijau, berjalan bahu-membahu. Salah satunya adalah Rupadi dan yang lainnya, berambut hitam, jenggot hitam, dan sosok kurus. Pakaiannya yang hijau itu polos namun elegan, wajahnya membawa kebaikan dan senyuman samar dan tatapannya seperti kolam air yang tenang. Hanya dengan berdiri di sana dengan cara biasa, seluruh tubuhnya secara alami menunjukkan sikap elegan, duniawi, dan bijak. Ketika orang memandangnya, dia membangkitkan pertumbuhan penghormatan yang tak terkendali di hati mereka. Kepala Istana Ru, Instruktur Ru, begitu kedua pria parubaya ini muncul, kerumunan langsung menjadi gelisah. Karena di antara keduanya, salah satunya adalah Instruktur Istana Tengah, Rupadi, dan pria berpakaian mencolok itu, Kepala Institut Banten. Ru Wanto, si Kongdu dan Kuririn Yi secara bersamaan mencabut semua udara penindas mereka, dan masing-masing berteriak. Kepala Istana Ru, Instruktur Ru. Ranah kekuatan langit, saat tatapan Gunawan terjatuh ke Ruwanto, suara Rumini terlintas dalam pikirannya dan sangat mengguncang hatinya. Ruwanto adalah saudara kandung Rupadi yang berusia 12 tahun lebih tua dari Rupadi. Namun, bakatnya dalam kultivasi jauh lebih besar daripada Rupadi, dan dia telah melangkah ke ranah kekuatan langit di usia 50 tahun, sampai pada tingkat tertinggi yang praktisi tenaga dalam tak terhitung jumlahnya bahkan tidak berani bayangkan dalam mimpi mereka. Masa hidupnya juga meningkat, dan dengan demikian, ia bahkan tampak jauh lebih muda dari Rupadi. Kepala Institut Banten tidak menentu dan jarang repot-repot dengan hal-hal di istana. Ada beberapa murid yang pernah tinggal di istana selama 3 atau 4 tahun yang belum pernah bertemu dengan kepala istana sekalipun. Masalah di dalam istana, baik besar maupun kecil, semuanya pada dasarnya jatuh ke wakil kepala istana Ruwanto. Ketika kepala istana tidak hadir, dia memiliki otoritas pengambilan keputusan tertinggi. Kepala istana Ru, kenapa Anda kemari? Instruktur Ki langsung bergegas mengawal dia dan dengan penuh perhatian bertanya. Ruwanto tertawa, tapi tidak menjawab, dan mengalihkan tatapannya pada Gunawan sebagai gantinya. Setelah itu dia berkata, Gunawan, kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin menantang Kuririn Yi 3 bulan kemudian, apakah ini benar? Jika itu adalah sesuatu yang baru saja kau katakan tanpa memikirkannya, masih belum terlambat untuk menarik kembali kata-katamu sekarang. Dalam hal Ruwanto memanggilnya dengan nama, Gunawan sama sekali tidak terkejut. Dia mengangguk dan menjawab, tentu ini nyata. Kuririn Yi juga setuju. Karena kepala istana Ru juga kebetulan ada di sini, saya ingin meminta kesaksian untuk kami. Dalam Institut Banten, saya percaya tidak ada orang yang memiliki otoritas lebih dari kepala istana Ru untuk menjadi saksi. Setelah para siswa yang baru masuk mengetahui identitas Ruwanto sebagai kepala istana, kebanyakan dari mereka mengungkapkan ungkapan penghormatan, namun ekspresi Gunawan tampaknya tidak berubah. Tatapannya tenang dan ucapannya tidak keras atau sombong. Apakah kepala istana Ru bersedia memberi kesaksian untuk kami? Kalimat ini diucapkan dengan nada alami yang tak terbandingkan, seolah-olah dia tidak berbicara dengan kepala istana Institut Banten, tapi orang biasa yang lewat di jalan. Reaksi semacam ini membuat Ruwanto merasa sedikit terkejut. Dia mengangguk sambil tertawa dan berkata, dengan kekuatan pada tingkat 10 ranah kelahiran cakra, kau menantang seorang tingkat 9 ranah cakra sejati. Ini adalah pertama kalinya aku menghadapi hal yang menarik selama bertahun-tahun aku di Institut Banten. Tidak buruk, anak muda. Kau memiliki keberanian dan dorongan. Jika kau yakin bahwa tidak bermain-main di sini, aku cukup bersedia menjadi saksi. Kuririn Yi,
kau juga setuju. Tentang ini, apakah kau punya pertanyaan lain? Tanya Ruwanto kepada Kuririn Yi. Kuririn Yi tertawa, tapi tertawa sangat menghina. Dia berkata dengan hormat, lapor pada kepala istana, meski menyetujui tantangan seekor tikus kecil sangat merendahkan, tapi dia juga lebih dulu melukai sepupuku. Setelah si Kongdu mencegahku untuk membalas dendam sepupuku, dia menyalahgunakan kekuatannya sendiri. Saya tidak punya alasan untuk tidak setuju. Dan dengan kepala istana yang bersaksi, saya tidak akan takut dia akan menarik kembali kata-katanya setelah dia kalah dalam keadaan menyesal. Baiklah, Ruwanto mengangguk saat dia mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Sudah beres. Waktu yang ditentukan akan menjadi jam 10 pagi di pagi hari 3 bulan dari sekarang dan lokasinya akan berada di sini. Saat itu, aku akan berada di sini secara pribadi. Gunawan, jika kalah, kau tidak akan menolak tidak peduli bagaimana Kuririn Yi memutuskan untuk menghukummu dan kau juga tidak bisa membiarkan orang lain menghalanginya. Inilah yang kau katakan secara pribadi. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Tentu saja, jawab Gunawan tanpa ragu. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan menatap Kuririn Yi, berkata, tapi bagaimana jika aku menang? Kau menang? Haha, hahaha. Kuririn Yi tertawa terbahak-bahak dan penonton juga tertawa terbahak-bahak. Bagi murid baru di ranah kelahiran cakra untuk menantang Kuririn Yi dari istana dalam. Dan memikirkan untuk menang, ini adalah lelucon terbesar di bawah langit. Kuririn Yi tertawa sampai dia bergoyang maju mundur dan tak mampu menahan napas untuk beberapa saat. Baru setelah tertawa lama sekali dia tergagap di tengah tawanya. Aku kalah? Hahaha. Aku akan kalah? Jika aku kalah, aku akan menerima hukumanmu. Apapun yang kau inginkan, aku akan melakukannya. Hahaha. Aku tidak membutuhkan itu. Dengan wajahnya yang penuh dengan ejekan, Gunawan juga mulai tertawa. Jika kau kalah, aku hanya perlu kau untuk menyetujui 3 kondisi yang pasti tidak dapat kau tolak. Apa kau berani? Berani. Tidak ada yang aku takutkan. Apalagi 3 hal, meski ada 3 hal atau 300 hal, aku tetap tidak akan mengerutkan kening. Kuririn Yi langsung berteriak tanpa ragu sedikit pun. Daripada percaya bahwa Gunawan mungkin bisa mengalahkannya, dia lebih suka percaya bahwa babi bisa memanjat pohon. Tapi ada keraguan di hatinya. Aneh kalau kepala istana Ruwanto tiba-tiba tertarik untuk menyaksikan hal semacam ini yang sama sekali tidak berpengaruh padanya. Itu sama sekali tidak berarti dan merupakan tantangan yang diprakarsai oleh orang bodoh. Baiklah, Ruwanto menganggukkan kepalanya lagi dengan ekspresi lembut di wajahnya. Selama bertahun-tahun, Institut Banten telah damai dan selalu sesuai dengan aturan. Bertahun-tahun telah berlalu sejak sebuah tantangan muncul dengan jarak besar antara alam. 3 bulan memang bisa banyak berubah. Mungkin setelah 3 bulan, kau benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan Kuririn Yi. Tidak ada yang tahu pasti. Itu benar-benar membuat seseorang mengharapkannya. Gunawan, kau adalah yang terbaik dalam penilaian kekuatan untuk kelompok ini. Ini menunjukkan bahwa kau memiliki dasar yang baik. Dalam penilaian kekuatan pertempuran, kau telah melampaui tingkatanmu untuk mengalahkan Mang Yunir. Ini menunjukkan bahwa kau sangat berbakat dalam penggunaan kekuatanmu dan hari ini, kau telah menantang Kuririn Yi. Ini menunjukkan bahwa kau memiliki jumlah keberanian yang mengejutkan. Beberapa atribut yang telah kau wujudkan ini membuktikan bahwa kau memenuhi syarat untuk menjadi murid penting yang akan dipelihara oleh istana. Sebagai wakil kepala istana, aku benar-benar ingin melihat apa yang akan kau gunakan untuk melawan Kuririn Yi setelah 3 bulan itu. Kuririn Yi selalu berlatih di istana dalam, jadi demi keadilan dalam 3 bulan ini, Gunawan, kau tidak perlu melapor besok. Dalam waktu 3 bulan sejak besok dan seterusnya, meskipun kau adalah murid resmi Institut Banten, kau tidak termasuk dalam salah satu dari 3 istana, tidak di luar, tengah atau dalam, namun kau dapat dengan bebas memasuki ketiga istana dan kau juga bisa menikmati semua sumber daya di istana dalam. Tempat tinggalmu juga akan diatur berada di dalam istana dalam. Saat Ruwanto mengatakan kata-kata ini, terlepas dari Ruwanto, semua rahang orang terbuka karena syok. Bahkan Gunawan juga sangat terkejut, membiarkan seorang murid yang baru saja diterima, yang hanya berada di ranah kelahiran cakra untuk menikmati semua sumber daya di dalam istana dalam. Dalam sejarah Institut Banten, ini adalah yang pertama kalinya. Itu adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh semua murid yang baru masuk. Ruwanto mengabaikan reaksi orang banyak dan melanjutkan. Dengan ini, kau dan Kuririn Yi akan memiliki lingkungan latihan yang sama, dan ini akan dianggap adil sampai batas tertentu. 3 bulan kemudian, jika kau menang, kau akan menggantikan posisi Kuririn Yi di daftar tenaga dalam surgawi dan secara resmi akan menjadi murid istana dalam. Tetapi jika kau kalah, kau tidak hanya akan diusir dari istana dalam, kau juga tidak akan pernah bisa menjadi murid istana dalam setelahnya, bahkan setelah kekuatanmu sesudahnya memuaskan. Gunawan, apa kau keberatan dengan pengaturan semacam ini?
Kata-kata awal Ruwanto tidak diragukan lagi merupakan rahmat yang sangat besar bagi Gunawan, tapi beberapa kata terakhir menambahkan kondisi yang sangat kejam. Dengan demikian, beberapa ketidakpuasan masyarakat terhadap Gunawan yang diizinkan memasuki istana dalam langsung benar-benar hilang. Pada usia 16, Gunawan adalah seorang jenius yang menakjubkan yang benar-benar mengalahkan seorang murid Istana Tengah. Ada kemungkinan pasti dia bisa memasuki istana dalam beberapa tahun lagi. Tetapi jika dia memasuki istana dalam sekarang selama 3 bulan dan kemudian dikalahkan, bahkan jika dia memiliki hak untuk memasuki istana dalam beberapa tahun kemudian, dia hanya bisa merasa tidak berdaya dan menyesali perbuatannya. Gunawan melirik Ruwanto dan mengangguk. Baiklah, saya setuju. Gunawan mengerti, perlakuan khusus mendadak yang ia terima pasti terkait dengan Drupadi. Pada saat yang sama, itu juga pasti terkait dengan Siti Arum. Membiarkan seorang wakil kepala istana datang untuknya dan melanggar tradisi yang sebelumnya tidak pernah dilanggar untuk memungkinkan dia memasuki istana dalam. Gunawan yakin bahwa meskipun Drupadi adalah saudara Ruwanto sendiri, dia tetap tidak akan membiarkan Ruwanto mengambil keputusan seperti itu. Lalu, satu-satunya penjelasan adalah Siti Arum. Siapa sebenarnya identitas dan latar belakang Siti Arum? Bukankah ini agak tidak pantas? Bagi orang rendahan seperti Gunawan, apa haknya untuk masuk ke istana dalam? Kata Kuririn Yi sambil merajut alisnya. Kuririn Yi, kau keberatan? Tanya Ruwanto pada Kuririn Yi sekilas. Suaranya setenang biasanya, tapi itu berisi kekuatan yang membuat jantung seseorang berdegup kencang. Kuririn Yi gemetar dalam hatinya dan bergegas berkata, "Tidak, murid Anda tidak berani mempertanyakan keputusan kepala istana Ru. Murid Anda hanya khawatir bahwa reputasi istana dalam akan tercemar oleh anak di tingkat ranah kelahiran Cakra. Masalah ini beres di sini. Dalam 3 bulan ini, tidak ada konflik antara kalian berdua. Baiklah, lanjutkan penilaiannya. Tetua Ki, aku akan menyerahkannya kepadamu untuk menilai penilaian kekuatan tempur kelompok ini secara pribadi. Sikongdu, bawa Gunawan untuk berjalan-jalan di istana dalam nanti dan membantunya tinggal di tempat tinggalnya saat kau berada di sana. Perintahku akan segera dikirim melalui transmisi suara ke istana dalam." Setelah selesai berbicara, Ruwanto menatap tajam ke mata Gunawan dan bersiap untuk pergi. Gunawan tiba-tiba berbicara, "Kepala Istana Ru, murid ini memiliki permintaan untuk dibuat." Ruwanto baru saja mengakui identitas Gunawan sebagai murid istana langsung, jadi Gunawan secara alami merasa seperti menyebut dirinya sebagai murid. Ruwanto berbalik dan menjawab, "Ada apa?" Dengan tatapannya, Gunawan mengisyaratkan Gun Sanur yang telah dipukuli oleh Mang Yunir dan berkata, "Dalam penilaian kekuatan, Gun Sanur belum menunjukkan kemampuannya. Dia terluka parah dalam kejahatan oleh Mang Yunir dan tidak mampu melanjutkan penilaiannya. Gun Sanur baru berumur 15 tahun, tapi datang kemari sendirian dari tempat yang jauh. Jika dia harus menyerah pada penilaian hanya karena ini, itu akan terlalu kejam dan tidak adil baginya. Jadi murid ini ingin meminta kepala istana Ru untuk memberinya kesempatan untuk mengikuti ujian setelah luka-lukanya sembuh." Gun Sanur yang sebelumnya berwajah pingsan karena terluka parah, mengangkat kepalanya dan dengan penuh rasa syukur menatap Gunawan saat cahaya di matanya bergetar hebat. Ruwanto melihat Gun Sanur dan mengangguk sambil tersenyum. "Aku mengerti. Meski usianya masih muda, dia memiliki dasar yang baik. Institut Banten juga benci kehilangan bakat yang langka. Sikongdu, kemudian bawa Gun Sanur ke balai pengobatan untuk mengobati luka-lukanya saat kau melakukannya. Setelah dia sembuh, Wanto, aku akan membiarkanmu menilai kemampuan tempurnya secara pribadi. Bagaimana dengan itu?" Drupadi terkekeh. Tentu tidak ada masalah. Mata Gun Sanur sudah dipenuhi air mata. Saat dia berusaha bangkit, dia berbicara sambil mencekik kembali emosinya. Terima kasih, Kepala Istana Ru. Terima kasih, Instruktur Ru. Saudara Gun, terima kasih." Setelah dia mengatakan ini, kesadarannya rileks dan dia benar-benar pingsan. Pada saat ini, terlepas dari laki-laki atau perempuan, semua mata pada Gunawan memegang rasa hormat. Drupadi dan Ruwanto pergi. Kuririn Yi juga pergi dengan Kuririn Ye setelah dengan putus asa melihat Gunawan. Gunawan kemudian mengangkat Gun Sanur ke atas dan mengikuti Sikongdu. Setelah membawa Gun Sanur ke balai pengobatan, dia kemudian mengikutinya ke istana dalam. "Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau pikirkan. Tapi berdasarkan seberapa tenangnya dirimu, aku tidak bisa menghubungkanmu dengan orang idiot." Sikongdu berkata dengan bingung. Ada sebuah ungkapan, tempatkan seseorang di tanah kematian dan dia akan berjuang untuk hidup. Gunawan menjawab, semakin tinggi tekanannya, semakin besar motivasinya. Tempatkan seseorang di tanah kematian dan dia akan berjuang untuk hidup, tapi apa yang kau lakukan hanya sekedar menuju kematian. Sikongdu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Kau tahu perbedaan antara Kuririn Yi dan dirimu sendiri? Kau memiliki jarak keseluruhan dari perbedaan. Hanya dalam 3 bulan,
Bahkan jika kau seorang jenius kelas dunia, bahkan dalam situasi yang paling ekstrim sekalipun, dalam 3 bulan, kau hanya bisa menutup jarak 2 tingkat. Terlebih lagi, dalam 3 bulan ini, kau akan berlatih dalam kondisi yang sama dengan Kuririn Yi. Dia tidak hanya memiliki sumber daya dari istana dalam, dia juga memiliki persediaan luar biasa dari keluarganya. Kecepatan kultivasinya hanya bisa lebih cepat dari kemampuanmu. Ketika saatnya tiba, apa yang bisa kau lakukan untuk melawan Kuririn Yi?